Baik semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai hukum gravitasi Newton. Kita ketahui bersama bahwa hukum gravitasi ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton saat dia kejatuhan buah apel gitu ya. Nah, bagaimana hukum gravitasi ini bekerja? Maka kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Hukum gravitasi Newton ya. Yang pertama, gaya gravitasi tergolong menjadi gaya yang tidak sentuh. Kalau kita lihat, jika ada sebuah benda kemudian kita dorong gitu ya, maka kan itu ada gaya sentuhan, kontak antara dorongan kita dengan sebuah benda. Nah, gaya gravitasi itu tidak begitu ya. Gaya gravitasi itu tidak tersentuh tapi dia mempunyai atau bisa menarik sebuah benda. Nah, gaya gravitasi ternyata tidak hanya dimiliki oleh planet-planet saja, tetapi gaya gravitasi juga dimiliki oleh setiap benda. Tapi kenapa benda itu tidak saling tarik-menarik, Pak? Karena benda-benda itu masanya kecil. Jika benda-benda itu masanya besar seperti bumi, matahari, maka dia akan memiliki gaya gravitasi yang besar gitu ya. Nah, gaya gravitasi itu sendiri adalah gaya antara dua buah benda gitu ya, tarik menarik, dan harganya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Contoh, ada sebuah benda ya. Jadi kalau seandainya semakin dekat sebuah benda, maka gaya gravitasi antara dua benda ini akan semakin apa? Akan semakin besar. Tetapi jika kedua benda ini semakin jauh jaraknya, maka gaya gravitasinya juga akan semakin kecil. Tetapi kalau seandainya massa antara kedua benda ini sama-sama besar, maka gaya gravitasinya itu akan semakin besar. Nah, persamaan umumnya gaya gravitasi untuk dua benda sejajar memiliki jarak menurut hukum Newton seperti ini, bahwa F ini gaya akan berbanding lurus dengan massa gitu ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka dirumuskan dengan F sama dengan G. G adalah tatapan gravitasi ya. Tatapan gravitasi. M itu massa 1 dan massa 2, dan R itu jarak kedua pusat benda. Nah, kemudian tatapan gravitasi ini yang G tadi ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Henry Cavendish ya, pada tahun 1798 menggunakan neraca torsi. Seperti apa neraca torsi? Silahkan di Google saja. Kalian cari di Google neraca torsi itu. Sehingga diketahui memiliki nilai. Jadi G ini adalah tatapan gravitasi yang nilainya akan tetap gitu ya. Sebesar apa? 6,672 kali 10 pangkat min 11. Oke. Sebagai contoh soal, sebuah objek dengan massa 10 kilogram gitu ya, diletakkan pada jarak 2 meter. Maka kita tulis di sini M1 sama dengan 10 kilogram, M2 sama dengan 50 kilogram, dan R sama dengan 2 meter. Hitunglah besar gaya gravitasi antara kedua objek tersebut. Maka kita gunakan rumus ini. Di sini saja F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat gitu ya. Maka kita masukin G-nya nanti saja kita hitung. M1-nya berapa? 10. M2-nya 50 dibagi R-nya itu 2 kuadrat. Maka di sini G 10 kali 50 adalah 500 dibagi 4 gitu ya.
500 dibagi 4 adalah 125 ya. Berarti G kali 125. Maka G-nya ya udah, akhirnya G-nya kalian ubah. Jadi ini kan. Jadi 6,672 kali 10 pangkat min 11 dikali 125. Hasilnya silahkan hitung sendiri ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apabila sebuah benda mengerjakan 2 atau lebih gaya gravitasi, ada beberapa rumus, tapi ini kebanyakan kita menggunakan rumus yang telah kita pelajari bersama, yaitu mengenai vektor gitu ya. Contoh, perhatikan gambar yang ini gitu ya. Ada 3 benda, yang 1 M, yang 2 MA, yang 3 adalah MB. Maka kalau seandainya kita mau mencari gaya yang ada, gaya interaksi di M, maka M ini akan berinteraksi dengan si MA dan juga akan berinteraksi dengan si MB gitu ya. Maka ketika dia gaya tarik menarik, berarti si M-nya ini dia tertarik kan ke sana, dan si M ini juga tertarik oleh MB. Nah, maka ketika seperti ini ternyata gayanya membentuk sebuah resultan vektor seperti ini gitu ya. Maka ketika seperti itu kita cari resultan vektornya dengan rumus F sama dengan FMA, gaya interaksi antara M dengan A, dan FMB, gaya interaksi antara M dengan MB. Seperti itu ya. F-nya apa Pak? F-nya yang tadi. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Cari dulu satu-satu. FMA-nya berapa, terus FMB-nya berapa, baru kalian masukin ke rumus yang ini. Itu kalau seandainya mereka posisinya itu membentuk sudut siku-siku. Kalau seandainya mereka membentuk sudut selain siku-siku, maka kita gunakan rumus kosinus ya. Oke, jadi jangan lupakan vektor ya. Rumus kosinus berarti FMA kuadrat plus FMB kuadrat plus 2FMA kali FMB kali cos theta. Seperti itu ya. Nah, Pak, kalau seandainya ada 3, maka sama pengerjaannya seperti vektor, tetapi F ininya gitu ya, F1, F2 dan Fx-nya itu dicari menggunakan rumus ini dulu. G kali M1 M2 per R kuadrat. Pak, ribet. Ya, ribet. Lebih biasanya yang 3 buah benda jarang keluar ya. Tapi kalau seandainya mau dikeluarkan ya boleh juga. Nanti saya keluarkan. Seperti itu ya, nah ya. Jadi ini kurang lebih konsepnya sama seperti vektor, hanya untuk mencari sebuah besar gayanya itu kita menggunakan rumus F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya contoh soal membentuk sudut siku-siku ya. 3 buah benda yang masanya masing-masing 25 kg. Artinya berarti ini 1, ini 2 ya. Ini massa 1, massa 2, massa 3. Nah, ketiga benda ini ternyata M-nya sama. M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Jadi berapa? Sama dengan berapa? 25 kg. Kemudian jarak antara 2 ke 3 R23 itu berapa? Ini ya, 5 meter. R2 ke 1 itu berapa? 5 meter. Tentukan gaya gravitasi pada benda 2. Nah, benda 2 ini berinteraksi ya
Berarti di sini kan yang ditanya benda dua ini berinteraksi ke sini dan juga ke sini. Maka kita cari menggunakan apa? Menggunakan rumus F23 kuadrat tambah F21 kuadrat. Berarti kita pertama kita cari dulu interaksi kedua benda ini. Saya tulis di sini F23 sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. G, ini G ya bukan 6. M1 nya itu berapa tadi? 25 dikali 25. Ininya karena R nya itu 5, R kuadrat berarti 25. Ini 25 coret. Berarti F23 nya itu 25G atau G25. 25 kali G ya. Nah, F21 itu juga sama ya, karena mereka memiliki massa yang sama, jaraknya juga sama. Berarti kurang lebih langsung saya tulis 25 dikali G ya. Nah, maka kita tentukanlah sigma F2 sama dengan berarti ya itu F23 itu kuadrat tambah F24 kuadrat. Itu ya. Nah, maka di sini saya perkecil F23-nya adalah 25 dikali G kuadrat ditambah 25 dikali G kuadrat. Atau kalau saya sederhanakan menjadi seperti ini. 2 kali 25 kali G kuadrat gitu ya. Sorry. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat dulu. Saya tandain dulu. Di sini 25 kuadrat, ini 25 kuadrat ya. 25 kuadrat, ini 25 kuadrat. Itu ya. 25 kuadrat tambah 25 kuadrat adalah 50 kuadrat. Gitu ya. 50 kuadrat. Ini 2G kuadrat ditambah G kuadrat tambah G kuadrat adalah G kuadrat gitu ya. Tambah G kuadrat adalah 2G kuadrat. Ini sama aja dengan 2 kali 25 50 kuadrat dan ini 2G kuadrat. Maka gitu ya. Ini kita bisa keluarkan 25 dikali G kuadrat adalah, ini kan kuadrat, berarti ini coret. Berarti hanya tinggal akar 2 dikali 25 dikali G. Nah, nanti di sini akar 2 25, tetapan gravitasinya kalian ubah tuh. Itu ya. Berapa tuh? Nanti hasilnya berapa? Seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan nanti tanyakan ke saya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.